Hai hai, oke. Di sini ya seperti video sebelumnya aku sudah jelasin ya, aku bakal sharing tentang Twin Flame Journey juga dan tahapan-tahapan apa yang ada di perjalanan Twin Flame gitu ya. Nah, sekali lagi tapi aku tegaskan ya, setiap cerita kita, setiap apa yang kita alami dari semesta, pembelajaran apa yang kita ambil dan apa yang harus kita ambil itu pasti berbeda-beda. So jangan dijadikan patokan apapun untuk di perjalanan kalian juga. Tapi ambillah semuanya dari segi yang positif ya. So sekarang aku bakal bahas tentang apa yang harus kita lakukan di fase separation sampai kita benar-benar di fase surrender ya. Jadi jujur aja aku di pemahaman itu kayak lama ya. Sekarang mungkin aku di tahap surrender. Nah, karena aku sendiri pribadi tuh kayak oh kayaknya udah cukup deh, kayaknya udah deh ini. Tapi ada aja hal yang aku nggak tahu itu ternyata belum aku pelajari dan belum aku tahu, dan namanya juga perjalanan Twin Flame ya, segala sesuatu racun, pattern kita yang toxic atau apapun itu akan diluapkan, dan mau nggak mau kita harus keluar dari pattern yang toxic itu ya. So oke. Hal terpenting yang harus kita lakukan adalah fokus kepada diri kita sendiri ya, seperti shadow work, inner work, dan self love. Itu yang paling penting, karena di masa separation ini kita akan di titik ego awal separation kita kan di titik ego, ingin memiliki, kita masih obsesi kepada Twin Flame kita akan menganggap hubungan ini spesial ya, kita harus bersama ya. Kayak contohnya kita akan update status, kita akan update lagu yang kita tujukan untuk Twin Flame kita, dan kita tahu dia akan tahu itu untuk dia. Di situ kita di titik kita ingin mengendalikan situasi, tapi percayalah itu akan sia-sia, dan aku pernah melakukannya. Ya. Itu akan sia-sia dan malah akan menenggelamkan kita di dalam kesakitan kita sendiri. Di dalam kesakitan sendiri, sampai di titik kita akan hancur secara ego, hancur sehancur-hancurnya secara ego, diremukkan jiwa kita, dinding-dinding jiwa kita akan dihancurkan sampai ego kita benar-benar runtuh, dan kita akan memahami ya, yang hanya kita bisa lakukan adalah fokus kepada diri sendiri tanpa mengendalikan situasi apapun ya, tanpa mengendalikan apapun lagi. Nah, karena jujur di pemahaman, sampai di titik pemahaman itu aku pun juga melewati pergolakan batin yang sangat menyakitkan ya. Sebenarnya yang sakit itu bukan hati kita, tapi ego-ego kita yang harus runtuh, ego-ego kita yang harus diruntuhkan ya, sampai di titik fokus kepada diri sendiri, mencari jawabannya itu bukan di luar diri, tapi carilah jawaban itu di dalam diri kita. Shadow work ya, karena sekali lagi ya, Twin Flame, seseorang yang kita anggap Twin Flame itu ada refleksi diri kita sendiri. Dia merefleksikan dari kita sendiri. So contohnya kayak semuanya kita ini memiliki energi feminim yang sangat kuat. Jadi kita akan dipertemukan oleh Twin Flame kita atau seseorang yang memiliki energi maskulin yang begitu kuat, yang kita harus membangun energi maskulin kita yang tertidur lama di dalam diri kita melalui refleksi diri kita yang dipertemukan oleh semesta itu ya. Makanya yang harus kita lakukan adalah fokus kepada diri kita. Nah, tapi di pemahaman itu kadang kita kayak di ego yang kita fokus ke dramanya, kita fokus ke love story-nya ya, maka kita akan tenggelam. Maka perjalanan itu akan semakin lama dan semakin menyakitkan ya, ketika kita di pemahaman ego. Nah, di sini kita bisa menganggap ya, Twin Flame kita itu adalah refleksi diri kita sendiri ya. Kayak contohnya ketika kita merindukan dia di masa separation, kita merindukan dia yang sangat-sangat rindu sampai di level obses ya. Itu sebenarnya ada refleksi kita merindukan diri kita sendiri, bagian puzzle diri kita sendiri yang hilang ya, sisi maskulin kita yang hilang, yang tidur lama, mungkin karena efek dari
inner child kita yang terluka atau dari trauma bond ya. Dan yang harus kita lakukan ya mencarinya di dalam diri kita sendiri, apa yang hilang dalam diri kita ya. Karena kalau kita merindukan dia ya itu sebenarnya kita rindu kepada diri kita sendiri. Kayak juga ketika contohnya kayak aku pernah marah sama divine maskulinku, aku marah sama dia, aku merasa dia merendahkan aku. Setelah aku meditasi dan aku lihat ke dalam diriku sendiri, oh aku sebenarnya itu marah kepada diriku sendiri, dan aku menganggap dia merendahkan aku itu karena ya aku yang merasa rendah, aku yang merasa rendah kepada diriku sendiri atau bahkan di mata dia. Aku yang sudah merendahkan diriku sendiri di mata dia. Nah itu juga pentingnya self love ya, inner work ya, fokus kepada diri sendiri. Tapi kalau kita mencari jawabannya itu melalui divine masculine kita atau twin flame kita gitu ya, divine masculine kita tuh nggak akan mengenyangkan ego kita. Dia nggak akan pernah mengenyangkan ego kita atau memberi makan ego kita. Yang ada dia akan semakin memicu kita ya, memicu kita untuk menangis, untuk berdarah, memicu banyak hal tanpa dia sadari. Dia nggak akan sadar itu semua. Jadi dia akan memicu banyak hal yang akan semakin membuat kita sakit, merobek-robek jiwa kita, merobek dinding kita, sampai kita tuh benar-benar menemukan cahaya yang ada di dalam diri kita ya, menemukan puzzle atau bagian-bagian diri kita yang hilang dan tertidur lama gitu ya, sampai kita benar-benar sadar dan kita tahu apa yang hilang, kita tahu apa yang harus kita kembangkan dalam diri kita. Nah itu dengan cara ya kita akan merasakan kerinduan yang gak masuk akal. Kita akan merasakan kerinduan yang gak masuk akal melalui fisik, melalui dunia fisik yang direfleksikan melalui divine masculine kita ya. Kita akan merasakan rindu yang berat yang gak masuk akal, yaitu untuk merobek dinding kita sampai kita menemukan cahaya itu. Nah di perjalananku sendiri ya, kayak aku benar-benar di titik di pembelajaran tuh benar-benar harus self love ya. Self love itu penting karena aku pernah mikir hal yang aku anggap baik ya ternyata tuh nggak baik untuk diriku sendiri. Itu nggak baik untuk diriku sendiri. Kayak contohnya ya, ketika diri kita tuh nggak disiplin atau kita kurang tegas, kita yang selalu mentoleransi seseorang yang toksik kepada diri kita, siapapun itu kita akan menjadi orang yang lebih disiplin, kita akan menjadi orang yang lebih tegas, kita akan ketika kita melakukan sesuatu itu untuk orang lain terlebih dahulu ya, kita akan fokus kepada diri kita sendiri untuk tidak menyakiti diri kita sendiri, untuk menyenangkan orang lain. Yang kita senangkan ya diri kita sendiri terlebih dahulu gitu. Nah di pattern toksik ya kita harus melepaskan semua itu yang tadinya kita kayak nge-treat diri kita tuh kayak nggak berharga. Kita akan merasa diri kita berharga ya, ketika kita akan menaikkan standar diri kita ya melalui itu shadow work, inner work, dan self love ya. Di pemahaman keruntuhan ego itu kita akan tahu yang kita fokuskan ya diri kita terlebih dahulu. Karena lewat divine masculine itu kan akan meluapkan luka-luka kita ya, luka-luka kita juga, luka-luka kita. Kayak contohnya dari kecil kita merasa diabaikan, kita merasa tidak dihargai atau tidak dicintai oleh keluarga atau apapun. Lah si maskulin ini akan meluapkan semua luka itu, trauma-trauma kita itu ya, sehingga kita akan sadar dan kita akan fokus kepada diri sendiri. Kalau orang lain mengabaikan kita ya kita nggak perlu mengabaikan diri kita sendiri ya. Kita akan memperhatikan diri kita sendiri, kita akan mencintai diri kita apa adanya, kita akan merawat diri kita dengan lebih baik, nge-treat diri kita lebih baik ya. Dan akhirnya kita nggak akan berfokus kepada dramanya, kita akan fokus kepada diri kita sendiri. Tapi jangan manipulasi keadaan. Jadi kayak contohnya kayak aku self love, aku akan mencintai diriku sendiri, tapi dengan ada harapan biar dikejar sama maskulin, akan berganti fasenya, kayak biar si maskulin ganti ngejar aku, ganti ngejar gitu kan. Tapi
kita memanipulasi keadaan, dan semesta akan tahu sinyal itu gitu. Semesta akan tahu sinyal kita memanipulasi keadaan, dan ya udah, kita akan berada di fase menyakitkan lagi ya. Tapi itu adalah proses alami yang akan membangun diri kita, bukan disengaja ya. Nah, itu kembali lagi, makanya jangan pernah mengendalikan situasi, karena semesta akan tahu sinyal kita itu mengendalikan situasi, maka dia akan semakin jauh ya, kita akan semakin sakit ya, kita akan semakin sakit. Jangan pernah mengendalikan situasi ya. Memang aku tahu itu adalah proses alami di setiap masing-masing pribadi ya. Tapi ya kembali lagi ya, pembelajaran apa yang bisa kita ambil ya, itu adalah proses alami di dalam diri kita. Jadi awalnya aku pribadi kayak oke lah, aku harus soft gini, tapi aku hanya menunjukkan kayak oke, aku ada status, aku bahagia ya. Tapi di real life-ku kayak aku nangis, aku tenggelam dalam kesakitan atau apa, itu nggak akan membantu apa-apa sama sekali gitu loh. Jadi ketika aku sudah meletakkan semua ego kayak oke, jadi aku nggak pernah ada status, nggak pernah menunjukkan kehidupanku di sosial media atau apa, aku fokus meditasi sama diriku sendiri, dan aku merasakan damai, tenang, dan ini jadi kayak ternyata yang aku lakukan kemarin tuh aku pikir bener, ternyata ya ini loh yang aku cari, ya sudah gitu ya. Jadi proses kita pasti berbeda ya, itu semua proses. Jadi itu semua proses. Jadi ketika aku sudah tenang, aku sudah berdamai dengan diriku sendiri, maafkan diriku sendiri, nge-treat diriku dengan baik, mencintai diriku sendiri, fokus benar-benar perkembangan untuk jiwaku sendiri ya. Itu akhirnya kemarin aku ada di titik gini, aku mikir di titik kayak apakah aku benar-benar mencintai dia. Nah, ini sebenarnya mungkin sudah masuk ke fase surrender ya, ketika kita merasa apakah cinta kita yang hilang? Enggak. Jadi bukan cintanya yang hilang, tapi ego kita yang runtuh. Di masa separation ini ya, kita akan menemukan jalan buntu untuk bersama di dunia fisik ya. Bersama di dunia fisik kita akan merasakan kebuntuan itu semua ya, seakan-akan udah gak ada jalan. Mau gak mau ego kita harus runtuh, obsesi kita runtuh, ambisi kita benar-benar mati dan hilang ya. Dan di situ kita akan merasakan apakah cinta kita yang hilang? No, cinta kita nggak hilang, tapi ego kita yang hilang. Tapi itulah cinta dan kasih sayang sebenarnya. Cinta dan kasih sayang sebenarnya itu nggak sakit. Yang sakit adalah ego kita. Ya inilah cinta dan kasih sayang sebenarnya. Cinta tanpa syarat, tanpa imbalan apapun. Ya kita tetap mencintai dia. Tapi tanpa ego dan ambisi dan obsesi itu lagi. Kita berada di jalan yang benar ya. Nah, di titik itu banyak banget yang merasa cintanya yang hilang, tapi bukan. Ya itulah cinta dan kasih sayang sebenarnya tanpa ego, tanpa ambisi, dan tanpa obsesi ya. Jadi aku pernah kayak menilai aku doang yang berjuang kayak cinta sepihak atau apa ya. Kita akan dipertemukan dari cinta sepihak itu di maskulin ya, tapi ketika kita sudah pemahaman itu, kita tenang, kita sudah mencintai diri kita sendiri, kita akan menemukan banyak jawaban ya. Kayak oke, maskulinku juga sudah berusaha gitu loh. Tapi ya itulah arti dari perjalanan twin flame. Semua luka-luka kita tuh akan diluapkan dan kita harus sembuhkan, mau nggak mau semuanya tuh ke permukaan, dan kita harus sembuhkan itu ya melalui perjalanan twin flame itu ya. Dan di masa separation kita akan merasa kehilangan ya, melalui dia juga kita akan ditaruh di pemahaman kita nggak akan pernah merasakan kehilangan apa-apa lagi dalam kehidupan ini ya. Kita nggak akan pernah jatuh lagi dalam kesakitan apapun lagi setelah ini, karena jiwa kita sudah bertumbuh. Kesakitan kita, ego kita tuh sudah runtuh dan sudah hilang ya. Kita nggak akan pernah bisa, atau kita sudah tidak di pemahaman membanding-bandingkan apapun lagi ya, kehidupan kita atau kehidupan orang lain lagi. Nah, karena kita juga tahu ya, inilah pribadi kita
kita akan bisa memahami diri kita sendiri juga, dan kita bisa memahami orang lain juga. Ya, kita nggak akan menilai apa yang baik dan apa yang buruk lagi ya, tentang dia atau tentang kita, tentang siapapun di dalam kehidupan kita. Karena ya, setiap manusia memiliki patternnya, memiliki jalannya masing-masing gitu loh. Kita akan memahami itu. So kayak sekarang pun aku juga mikir, ya itulah di fase surrender. Mungkin ya sudah, itu fase surrender, kayak ya sudah, apapun pilihan apapun yang ingin dia pilih, free will ya, free will, kayak apapun itu ya. Paman lagi ya, kita nggak pernah berpisah karena kita adalah satu. Aku masih ngerasain kayak energinya maskulin, but sometimes kayak dia datang ke mimpiku, menuntun aku, dia menuntun banyak hal untuk apa yang harus aku lakukan untuk menguatkan aku ya. But ya, tapi apapun di 3D ini, apapun yang dia pilih ya sudah mulai menghormati apapun itu. So kembali atau bonusnya dipertemukan atau di apa kita bersama di kehidupan ini, yaitu kita serahkan aja ke semesta, kita letakkan semua, biarkan semesta yang bekerja ya. Itu kita sudah di fase surrender. Karena kita tahu ya, kita nggak pernah benar-benar terpisah, karena kita satu yang dibagi menjadi dua. Nah, kita bersama di tubuh fisik di dalam kehidupan ini ya, itu adalah bonusnya ya, biarkan semesta yang bekerja. Ya, kita akan memahami ya, kalau nggak di kehidupan ini ya di kehidupan yang lainnya, entah sebagai siapa gitu kan. Nah, lebih ke sudah berserah dan surrender. So next mungkin aku bakal share atau pemahaman tentang apa itu surrender ya, bagaimana, apa tanda-tanda kita sudah di titik surrender. So karena banyak banget yang aku pun juga kemarin salah pemahaman tentang surrender ya juga. So next aku bakal sharing banyak tentang my experience juga, tentang my journey juga kepada siapapun yang kalian gitu kan. Nah, so pahami dengan hati dan pikiran yang terbuka, stay positive and live with love. Bye.